Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para orang tua, para hujjaj, jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan. Sebelumnya kita awali dengan pelaksanaan salat subuh berjamaah, dan insya Allah beberapa menit ke depan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Syukur kita kepada Allah terus bergulir setiap saat, setiap detik dari pergantian waktu kehidupan yang terus Allah berikan kepada kita. Rangkaian kenikmatan rasanya tak mungkin kita hitung jumlahnya, karena memang kita tak akan pernah punya kemampuan menghitung nikmat-nikmat yang Allah salurkan dalam kehidupan kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Rangkaian waktu terus bergulir dan tidak terasa kita sudah berada di awal bulan Sya'ban, menandakan beberapa pekan ke depan kita akan bertemu dengan satu bulan yang sangat kita rindukan, yaitu Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa merangkai indahnya Ramadan, menggali kesempurnaan, karena di dalamnya ada rahmah dan ampunan, dan itu adalah perkara yang sangat kita nantikan. Karena kita sadar merangkai waktu, merangkai asa, merangkai hari, sering tanpa sadar kita menterlena diri kita dengan berbagai kecintaan-kecintaan dunia yang kadang-kadang membuat kita lupa akan hakikat kehidupan. Kita sadar betapa banyak menorehkan tinta hitam kemunafikan, dosa dan kesalahan dalam satu tahun perjalanan yang telah kita lewati. Belum lagi masa-masa lalu di mana kita begitu banyak menorehkan kesalahan-kesalahan yang mungkin sampai hari ini belum sempat kita mohonkan ampunan. Maka kita membutuhkan bulan-bulan, kita membutuhkan waktu-waktu, kita membutuhkan tempat-tempat di mana kita bisa bermuhasabah, kita bisa membangun kesadaran bermuraqabah, dan kita bisa kembali mengaktifkan radar hati kita untuk senantiasa memahami esensi kebenaran tentang kehidupan yang sesungguhnya. Untuk apa kita hidup, dari mana kita hidup, dan mau kemana kita hidup. Sebuah pertanyaan yang sangat mudah dijawab sesungguhnya. Untuk apa kita hidup, dari mana kita hidup, dan bagaimana kita hidup. Tetapi setiap orang berbeda-beda cara mengaplikasikan kehidupan sesuai dengan kadar kemampuannya. Begitu juga sesuai dengan kadar amalnya dan sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau materi pagi ini adalah sebuah pertanyaan, bagaimana? Apakah kita punya kemampuan mengukur kadar keimanan kita? Sesungguhnya jangankan kita, para ulama saja berbeda-beda di dalam menafsirkan tentang iman. Perkara-perkara yang begitu abstrak, tak terlihat, hanya dirasa dalam sebuah keadaan yang setiap kita berbeda-beda. Karena iman itu sifatnya abstrak, dia tak terlihat, dia hanya bentuk keyakinan dan kepercayaan kita kepada sesuatu yang gaib,
Keimanan Rasulullah dengan para sahabat berbeda. Keimanan para sahabat dengan para tabi'in berbeda. Keimanan para tabi'in dengan para ulama mutaakhirin berbeda. Keimanan para ulama mutaakhirin dengan para ulama-ulama yang saat ini berbeda. Dan keimanan para ulama dengan orang-orang awam seperti kita ini sangat amat berbeda. Jadi bagaimana kita mengukur kualitas keimanan itu? Tentu setiap kita memahami aspek-aspek penting yang merupakan dasar-dasar keberislaman kita. Memang tidak bisa diukur kualitas kepribadian seseorang karena iman itu ada di dalam hati kita, sementara hati itu susah untuk diukur. Kedalaman lautan masih dapat kita jajaki, tapi kedalaman hati seseorang ternyata akan pernah mungkin untuk kita dapati. Kenapa? Karena dalamnya perasaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya rangkaian ibadah yang kita laksanakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari semua proses pada saat kita di masa kuat, pada saat kita di masa muda. Saat-saat itu kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan. Tapi kadang masa-masa kuat itu, betapapun kita memiliki kemampuan dan kekuatan, kita tidak punya kesempatan. Karena kesibukan duniawi yang sangat luar biasa. Nah sekarang ketika merangkai waktu dengan usia yang tidak lagi muda, kita sebetulnya punya banyak kesempatan, tetapi sedikit kemampuan. Kenapa? Karena masa tua adalah masa yang sangat sulit sekali. Lebih-lebih menyempurnakan kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hari ini, detik ini, pagi ini kita masih bisa merangkai langkah kaki, menggerakkan hati untuk datang ke masjid, mendapatkan ridho ilahi adalah sebuah anugerah terbesar, terindah dan termahal yang pernah kita rasakan hari ini. Kenapa? Banyak orang yang punya kemampuan tapi dia tidak punya kemauan. Banyak orang yang punya kemauan tapi dia tidak punya kesempatan. Jadi ibadah berada dalam 3 dimensi: kemampuan, kemauan, dan kesempatan. Jika pagi ini kita bisa hadir subuh, maka kita tidak memiliki 3 kemampuan. Kita memiliki kemauan, kita memiliki kesempatan. Apakah orang lain tidak punya kesempatan? Banyak, tapi kemauannya kurang. Apakah orang tidak punya kemauan? Ada, tapi mungkin kemampuannya kurang. Maka beruntung setiap kita yang bertambah usia, bertambah waktu, bertambahnya umur, kita masih memiliki 3 perkara yang tadi kita sebutkan itu. Pertama adalah kemauan, yang kedua adalah kemampuan, yang ketiga adalah kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, maka mari kita isi setiap pergantian waktu yang kosong ini untuk menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita memahami konsep iman dalam Islam, kita sebetulnya sudah sangat memahami konsep itu jauh sebelum kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah keimanan. Tetapi untuk mempertajam kembali pemahaman kita tentang iman, rasanya kita harus terus membuka file masa lalu kita, membuka catatan-catatan kenangan kita, membuka kembali catatan-catatan ilmu yang pernah kita rajut dalam berbagai kajian-kajian sebelumnya. Iman ini perkara yang paling mendasar dalam hidup, dan tidaklah kita menjadi mulia kecuali karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita menjadi mulia karena kita mendapatkan hidayah, dan ini adalah kenikmatan yang tak terbantahkan, jauh melampaui kenikmatan-kenikmatan apapun yang kita rasakan di dunia ini. Kita mendapatkan nikmat hidup yang kita kenal dengan istilah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Kita mengenal istilah nikmatul insan, nikmat kemanusiaan. Kita mengenal istilah nikmatul akal,
Allah sempurnakan kita dengan ditambahkannya akal dalam kehidupan manusia. Dan yang paling penting 4 di antara 3 itu adalah nikmatul hidayah dalam Islam. Kenikmatan ketika kita mendapatkan petunjuk di jalan Islam. Rasanya tak mungkin kita berada di masjid ini, menggerakkan hati untuk datang, melangkahkan kaki, melaksanakan ibadah setiap pagi, kalau bukan karena hidayah. Ratusan juta, bahkan mungkin ribuan juta manusia di dunia ini, mereka diberikan kesempatan hidup, mereka diberikan posisi oleh Allah dengan kesempurnaan ciptaan, yaitu manusia. Dan seluruh manusia diberikan oleh Allah akal. Tapi betapapun akal yang merupakan inti dari kesempurnaan manusia, tetaplah akal punya keterbatasan, tetaplah kemanusiaan punya keterbatasan, tetaplah kehidupan punya keterbatasan. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mengambil, mengeksplorasi semua kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup ini. Maka kemudian itu disempurnakan dengan iman, dengan hidayah yang Allah salurkan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada rasa syukur yang teramat dalam yang Allah berikan kepada kita kecuali hidayah itu sendiri. Alhamdulillah. Nah, hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Ya, makanya kita selalu memohon kepada Allah dengan doa yang selalu kita ungkap dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini merupakan bentuk perintah. Kita cari hidayah itu, kita kejar hidayah itu, kita gali hidayah itu. Allah memang telah menentukan kepada kita kemampuan untuk mencari hidayah itu. Tapi tanpa belajar, tanpa mencari, tanpa menggali, betapapun terbentang kesempatan kita untuk mendapatkannya, sangat amat sulit kita raih karena kita tak punya kemauan untuk meraihnya. Maka pagi ini hakikatnya kita sedang mencari hidayah. Hidayah apa? Al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Jadi hidayah itu para ulama membagi 2 bentuk. Yang pertama adalah hidayah al-irsyad wal bayan, yang kedua adalah hidayah taufik lil iman. Al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan kita cari, kita baca Al-Quran, kita mendengarkan kajian, kita mendengarkan tilawah dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk cara kita mendapatkan petunjuk. Nah, setelah kita mengetahui hakikat kebenaran, karena iman itu maknanya adalah memahami, selain meyakini, tasdik membenarkan sesuatu yang kita benarkan, yang kita yakini. Maka awal dari sebuah keyakinan kebenaran itu adalah pengenalan. Tidak mungkin kita mengimani Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Tidak mungkin kita mengimani Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah. Tidak mungkin kita mengimani Islam kalau kita tidak mengenal Islam. Tidak mungkin kita mengenal sejarah-sejarah Nabi kalau kita tidak membaca sejarah tersebut. Maka sebuah konsep keimanan itu harus dialih dengan sebuah konsep ma'rifah, pengenalan kita kepada sesuatu yang kita yakini. Maka dasar-dasar pembelajaran Islam itu harus kita awali lagi untuk memperteguh, memperkuat, memperkacau keimanan kita kepada Allah. Ya, seperti kajian-kajian dasar Islam ada ma'rifatullah, ma'rifatul Quran, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul insan, dan ma'rifah-ma'rifah yang lain. Dan ini butuh waktu memang, karena ma'rifatul Islam atau ma'rifatul Quran ini membutuhkan sebuah rangka. Tidak hanya sekedar kita baca Quran itu, tapi juga kita harus pahami maknanya. Tidak juga kita harus sekedar mempelajari sejarah itu, tetapi kita harus menjadi bagian di dalamnya. Dan iman yang kita patri dalam diri kita tentang Allah tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan kalau kita tidak ma'rifah kepadanya.
Jadi ma'rifatullah, dasar-dasar akidah, dasar-dasar tauhid, tentang konsep-konsep tauhid yang kita bangun selama ini, itu harus betul-betul membumi dalam kepribadian, dalam perbuatan, dalam kata-kata, dan itulah iman. Makanya kalau kita memahami konsep iman dalam berbagai literatur, kita akan menemukan konsep-konsep yang tidak ada, yang selalu ada kaitannya dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan perasaan kita. Dan disitulah kemudian Imam Syafi'i rahimahullah memberikan satu gambaran tentang iman dalam sebuah pengertian yang beliau sampaikan, bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, wa iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Nah, ini makna secara istilahi kita sudah memahami konsep itu. Yang pertama, makna iman itu adalah membenarkan dengan hati. Apa yang kita benarkan? At-tasdiq, membenarkan. Walaupun Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak cukup iman itu dipahami dalam konteks at-tasdiq, membenarkan, tetapi lebih dari sekedar membenarkan. Kita sudah meyakini di hati kita bahwa Allah itu ada. Kita sudah meyakini bahwa Allah itu pasti ada. Ya. Tapi kebenaran di hati kita membutuhkan sebuah ucapan, makanya disebut wa iqrar bil lisan, diucapkan dalam bentuk kata. Kita sadar dengan perkataan kita, didorong dengan hati kita, sehingga kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebuah kalimat didorong oleh perasaan hati yang terdalam tentang sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Bersaksi kita tidak ada ilah kecuali Allah, dan bersaksi kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kesaksian itu merupakan ikrar, tumbuh dari kesadaran batin yang terdalam bahwa kita percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua apa? Yang ketiga, wa amalu bil arkan. Ketika kita percaya kepada sesuatu dan kemudian kita ikrarkan kepercayaan sebagai sebuah bentuk keyakinan kita, maka ketika kita percaya kepada Allah, tubuh kita menjadi tempat sandaran amal bagi setiap perkara yang diperintahkan Allah kepada kita. Kita puasa, kita sholat, kita haji, kita zakat, kita sedekah, kita berinfak, dan lain sebagainya. Ini bentuk dari perkara-perkara memanfaatkan arkan tubuh kita, ya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya secara sederhana, setiap kita yang datang ke tempat ini, duduk di masjid ini, melaksanakan sholat di setiap waktunya, pada prinsip yang paling mendasar, sesungguhnya insya Allah kita sudah menjadi orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun tadi kita tidak bisa mengukur kualitas kedalaman iman seseorang, karena iman memiliki perkara yang sangat abstrak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu beriman kepada Allah, ya, dengan seutuhnya, dengan sesempurnanya, karena motivasi seseorang ketika dia datang beribadah, masjid, sedekah, itu tergantung dari niat yang dia miliki. Makanya Imam Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa iman itu adalah selain perkataan, selain perbuatan, wa niyatun, juga merupakan niat. Jadi kumpulan kata-kata, perbuatan dan niat itu menyatu dalam konsep yang bernama iman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengukur kualitas keimanan kita? Lagi-lagi, ukuran kualitas keimanan ini tergantung dari setiap pribadi. Orang yang tidak bisa mengukur kedalaman hati seseorang, karena iman sangat erat hubungannya dengan hati. Hati tempat di mana bersandarnya keyakinan. Hati tempat di mana bersemayamnya sebagai berbagai ilmu pengetahuan. Hati tempat bersandarnya berbagai macam perasaan.
Kita bicara tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan keduniaan adanya di hati. Ya, makanya hati menjadi penting peranannya. Dan begitulah Rasulullah menyampaikan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam diri kamu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik anggota tubuh kita ini. Mata memandang yang baik, mulut berkata yang baik, telinga mendengar yang baik, kaki melangkah yang baik, tangan menggenggam yang baik. Seluruh tubuh kita ini akan terciprat kebaikan dari kebaikan hati yang ada di dalam diri kita. Tetapi indikator orang yang rusak hatinya akan nampak juga dari perilaku dan kesehariannya. Ketika dia berkata dusta, munafik, terdengar oleh orang lain. Ketika matanya hanya memandang kemaksiatan, terlihat oleh orang lain. Ketika telinganya hanya mendengar kalimat-kalimat palsu penuh dengan sumpah serapah, maka itu indikator dari hati yang kurang baik. Jadi kebaikan hidup ada pada sandaran hatinya. Tetapi hati bukan Tuhan. Sebagaimana akal juga bukan Tuhan, dan akal tidak bisa dipertuhankan. Banyak orang mempertuhankan akal. Tetapi itulah dimensi keimanan. Setiap orang, setiap generasi, bahkan setiap pemikiran itu punya cara sendiri untuk menghadirkan keyakinan di dalam kolbu seseorang. Nah, kita umat Islam itu punya cara tersendiri dalam keimanan kita. Ya, kalau kita memahami konsep-konsep tentang kehidupan, kita akan menemukan begitu banyak ciri khas yang kita munculkan dalam karakter keimanan itu. Bahkan orang-orang di luar Islam pun mereka punya keyakinan. Tapi keyakinan mereka itu lepas dari kendali wahyu. Lepas dari kendali wahyu. Karena keimanan yang kita bangun tidak akan pernah terpisah dari kesadaran wahyu. Ya, kita percaya kepada Allah karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kepercayaan itu adalah tauqifi, tidak boleh kita ganggu-gugat. Ketika kita percaya kepada alam barzah, secara logika, secara akal, belum pernah memang kita menemukan sebuah kenyataan bagaimana seseorang hidup di alam barzah. Kemudian Allah datangkan dua malaikat munkar wa nakir untuk mempertanyakan tentang amal soleh seseorang. Apakah pernah ada rekam jejak? Apakah pernah ada video di dalam kubur? Apakah pernah diceritakan orang yang mati hidup kembali menceritakan tentang yang sebenarnya? Itu adalah tauqifi, sebuah keyakinan yang tidak boleh kita pertanyakan, tapi kita yakin bahwa itu ada. Sebab kalau kita mau pertanyakan perkara-perkara yang gaib itu, ya rasanya kita tidak beriman kepada Allah. Ya, makanya iman itu dalam surah Al-Baqarah adalah percaya kepada yang gaib. Ya, dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat awal kita berbicara tentang konteks keimanan, percaya kepada yang gaib. Jadi kalau kita mempertanyakan apa, bagaimana, jam berapa nanti munkar wa nakir bertanya di alam kubur kita, itu semuanya dimensinya keimanan. Yang memang dimensi iman itu tidak dapat dinalar dengan akal dan logika kita. Ya, alam akhirat. Makanya manusia banyak yang tidak memiliki keyakinan itu. Seperti misalnya kita temukan di dalam berbagai literatur kehidupan. Orang-orang musyrikin, ya, musyrikin ini orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka mengekspresikan keyakinannya dalam bentuk pemujaan kepada benda-benda alam. Mereka yakin akan sesuatu yang bisa merubah kehidupan mereka. Tapi mereka menggunakan akalnya, tidak menggunakan wahyu, karena mereka tidak percaya kepada wahyu. Ekspresi berketuhanan mereka dengan cara percaya kepada benda-benda alam. Ya, dia buat patung, dia buat batu untuk disembah. Itu kan alam. Ya, itu ekspresi cara mereka bertuhan.
Dan tentu saja itu keliru. Yang kedua, kalau kita memahami konsep keyakinan orang-orang ateis, mereka itu mengekspresikan keyakinannya dengan mendewakan paham anti eksistensi Allah. Ateis, ya, mereka mendewakan keyakinannya dengan tidak percaya kepada keberadaan Allah. Makanya disebut ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun orang ateis kadang-kadang juga sebetulnya sangat percaya. Sebab ketika dia punya masalah, punya problem, dia minta juga sama Tuhan. Padahal dia tidak yakin sama Tuhan. Ya, jadi orang ateis itu orang yang paling apa? Orang yang paling bodoh, merasa dirinya tidak yakin adanya Tuhan, tapi ketika punya masalah, dia minta kepada sesuatu yang dia yakini juga sesuatu itu sebetulnya adalah Tuhan. Yang ketiga, sekuler. Kaum sekuler ini bergerak terus sampai detik hari ini, membangun partai-partai, membangun kampanye-kampanye, ya, terkait dengan pemahaman masalah dunia dan akhirat. Mereka tidak percaya itu. Orang-orang sekuler, mereka mempertuhankan ekonomi dunia akhirat, mempertuhankan manusia sebagai Tuhan. Jadi orang sekuler ini lebih mendewakan akal, dan itu ekspresi dia dalam berkeyakinan. Tentu lagi-lagi ini adalah sebuah kekeliruan. Kemudian kita temukan juga dalam berbagai kesempatan dalam sejarah ada penganut rasionalisme, itu memuja akal juga. Jadi kalau yang tidak masuk akal itu jangan dipikirin, jangan diikutin, ya. Sesuatu yang tidak masuk dalam kategori pengingkaran terhadap akal, maka inilah orang-orang rasionalis. Berpikirnya itu kalau sesuatu itu ada pasti terlihat, yang tidak ada, tidak terlihat, tidak perlu kita yakin. Ya, padahal orang-orang rasionalis ini juga berkembang begitu cepat dan semakin hari memang posisinya akan semakin terpinggirkan karena banyak orang yang semakin yakin tentang Allah. Kemudian apalagi komunisme. Nah, kita menemukan juga ini pemeluk dan pemerhati komunisme. Jadi komunisme itu mereka berkeyakinan memegang doktrin pertarungan antara kelas yang menganut kapitalisme, yang memuja keunggulan individu dan segalanya. Jadi yang berkembang pemikiran dunia hari ini, ya, liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sekarang ini tiga itu bergandeng menjadi satu untuk menghancurkan kekuatan iman kita, ya, mengalihkan keyakinan manusia yang bertuhan Allah kepada bertuhan manusia. Jadi kita sedang bertempur dengan mereka. Ya, setiap pagi kita menyampaikan akidah, menyampaikan tauhid, tujuannya satu, untuk mempertahankan keimanan agar tidak terseret pilar-pilar keimanan itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberalisme, komunisme dan kapitalisme. Dan jujur memang sistem-sistem kapitalisme dalam pemikiran manusia sekarang sedang menjadi apa namanya, momentumnya. Ya, kapitalisme bukan hanya dalam konsep pemikiran, tapi juga dalam konsep ekonomi dan lain sebagainya. Sistem ekonomi kapitalis sekarang sedang merajai dunia, dan itu harus kita akui. Ya, kalau kita sampai kepada konsep-konsep ekonomi, budaya dan lain sebagainya, umat Islam hari ini betul-betul terjerembab dalam sebuah kubangan yang sulit sekali untuk berdiri karena tekanan kapitalis dan liberalisme itu begitu kuat. Dan benteng-benteng iman, benteng akidah seperti ini harus kita pertahankan. Ya, walaupun memang capek datang ke masjid, hari ini taklim, besok pagi taklim lagi. Kalau bisa setiap pagi kan kajian subuh, ya, supaya orang berkata, luar biasa ya, Baitur Rahim, kajian subuh setiap hari, ya. Itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan, harus kita kampanyekan, harus kita perjuangkan.
Sebab iman yang ada dalam hati kita selain dia abstrak sifatnya, yang kedua fluktuatif datangnya, yang ketiga iman itu apa? Bertingkat-tingkat, naik turunnya. Ya, kita tidak selamanya sore kita bisa beriman, pagi bisa menjadi kufur nikmat. Malam kita taat kepada Allah, pagi kita bisa menjadi maksiat. Pada saat ketaatan kita bertambah, maka meningkat keimanan kita. Tapi pada saat kita berbuat maksiat, maka turun drastis keimanan kita kepada Allah. Maka untuk eksistensinya bertahan istiqomah dalam iman itu, maka memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Jangan pernah berhenti. Ya, sebab kalau sendiri saja, tidak hidup kita satu hari saja tidak ada aktivitas. Sementara iman kita lagi di rumah, setan datang. Kadang-kadang pikiran macam-macam. Ya, seperti ketika seorang suami ditinggal istri seminggu saja, bingung. Isinya orang betul. Istri pergi ke rumah mertua, orang tuanya nginep saja 3 hari. Kita sendirian bingung mau apa. Kadang-kadang pikiran macam-macam. Ya, tidak diketahui oleh orang. Allah tahu kita berbuat apa di situ. Maka ikut saja sama istri ke rumah mertua. Jangan sendiri di rumah. Kalau ya, khawatir nanti ada burung masuk ke dalam rumah dengan jendela. Ya. Jadi iman ini harus dipertahankan kualitasnya dengan berbagai macam cara, amal-amal soleh yang kita jadikan sebagai tonggak untuk memperkuat iman itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkatan-tingkatan iman. Kalau kita memahami konsep tingkatan, Imam An-Nawawi, ya, seorang ulama besar, Imam Nawawi Al-Bantani, mungkin kita pernah membacanya, ya, seorang ulama dari Indonesia. Al-Bantani dinisbahkan kepada tempat kelahirannya Banten, dan dia adalah tokoh dunia sebab ilmunya, buku-bukunya, kitab-kitabnya dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dunia. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau membagi tingkatan-tingkatan iman. Yang pertama kata beliau, iman itu bertingkat-tingkat. Yang pertama iman taklid. Orang Islam banyak percaya kepada Allah, tapi dia taklid, ikut-ikutan. Tidak berdasarkan pemahaman, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan bukti, dan tidak bisa membuktikan keimanannya. Pokoknya ikutan aja. Ya, saya punya orang tua Islam, tetangga saya Islam, tinggal di sebuah komunitas umat Islam. Jadi saya ikutin aja orang Islam yang ada di situ. Dia sholat, saya sholat, dia puasa, saya puasa, dia sedekah, saya sedekah. Ngikutin orang. Betapapun demikian, tetap hukumnya sah, dia beriman kepada Allah. Tapi kualitas iman taklid itu, ya, tidak menjadikan dia orang yang terus mencari tentang kebenaran. Udah ikut aja. Dan iman taklid masih ada, ya, di masyarakat kita. Kadang-kadang ngikutin, ya, ustadznya di tempat, ulama begitu dia ngikutin, ulama begitu dia tinggalin. Iman taklid namanya. Yang kedua adalah iman yakin. Nah, iman yakin ini adalah orang yang sudah pada tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar taklid. Dia yakin karena dia tahu, dia yakin karena dia paham, dan dia bisa membuktikan keimanannya itu dengan dalil-dalil logika yang dia bangun, juga dalil-dalil syar'i yang dia baca. Jadi pada konteks ini dia sudah bisa menghadirkan objek keimanannya itu. Nah, iman yakin, ya, ini lebih tinggi tingkatannya. Insya Allah kita termasuk dalam kategori ini. Amin. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, ada yang dikenal dengan tingkatan iman ainul yakin. Nah, ini lebih di atas yakin. Ya, penglihatan qalbunya dibangun untuk
melihat tentang sebuah kebenaran. Jadi sudah bermain hati, ya. Basyirahnya, tangkapan basyirahnya, pandangan hatinya itu sangat amat dekat dengan pandangan Allah, sehingga setiap dia memandang, setiap dia berbuat, setiap dia bertindak, setiap dia berkata, maka tidak boleh kata-kata, tindakan, sikap dan tingkah lakunya itu keluar dari rel-rel yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Itu namanya ainul yakin. Dan yang keempat adalah hakul yakin, kebenaran yang mutlak. Sudah tidak ada lagi keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakul yakin didasari dengan pengetahuan tentang Allah, didasari dengan pemahaman tentang ciptaan Allah, didasari dengan sebuah kekuatan bahwa hidup ini pasti ada yang menciptakan. Hakul yakin, saya ini hamba. Nah, pada tingkatan ini, ya, kalau kita teruskan sebetulnya, kalau kita teruskan pada tingkatan berikutnya, orang-orang tasawuf kemudian menambahkan pada tingkatan hakikat. Cuma kita khawatir kalau kita kaji tentang hakikat, ma'rifat dan lain sebagainya di sini. Ya, ini kadang-kadang materi ini sangat amat rawan, sangat amat rawan. Kenapa? Karena pada tingkatan ini orang-orang yang tidak punya kemampuan memahami eksistensi Allah dengan sebenarnya, dan dia sudah merasa sampai pada tingkat hakikat, ya, sudah dekat dengan Allah, menyatu dengan Allah, dan itu akhirnya yang membuat banyak pemikir-pemikir, ya, banyak para ahli-ahli tasawuf itu pada prinsipnya mereka bertauhid kepada Allah, tapi masyarakat tidak mampu mencerna tentang gerakan-gerakan mereka. Makanya ada konsep wahdatul wujud, menyatu dengan Allah dan lain sebagainya. Itu kajian tasawuf nanti. Ya, kita mengenal ada sebuah tokoh di Indonesia seperti Sesi Jenar. Kita mengenal tokoh tasawuf di abad-abad sebelumnya seperti Al-Halaj yang mengatakan ana al-haq, akulah Allah. Ya, pada akhirnya Al-Halaj kemudian dituntut oleh para ulama, ya, divonis dijatuhkan hukuman mati karena pernyataannya itu. Ana al-haq, akulah Allah. Nah, kita belum sampai pada tingkatan itu. Sebab nanti kalau saya sampaikan itu, kita semuanya ngaku Allah, itu repot. Nanti dibilang kajian Baitur Rahim ini kajian sesat. Ya. Ana al-haq, akulah Allah. Nah, pada tingkatan ini sebetulnya kalau kita memahami konsep tasawuf, ya, secara betul-betul dalam, bahwa manusia ini semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang ada di dunia fana, apapun bentuknya, ya, hatta itu manusia sendiri, kita ini fana, terbatas hidupnya. Semuanya dulu tidak ada kecuali Allah. Alam semesta ini tidak ada kecuali diciptakan oleh Allah. Termasuk seluruh perangkat kehidupan, kenikmatan manusia tidak ada semuanya kecuali Allah. Maka ketika Allah mengatakan ana al-haqqullah Allah, dia ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada hakikat yang menghidupkan dan kehidupan itu sendiri kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai pada tingkatan itu harus orang-orang yang punya pemahaman akidah tauhid yang sudah matang, sehingga dia tidak mencoba untuk membangun keyakinan itu pada dasar ilmu. Ya, sehingga ketika orang mengatakan itu tanpa dasar ilmu, akhirnya karena dia merasa dirinya Allah, jadi dia tidak ibadah, dia tidak sholat, ya kan? Dan semuanya ini milik Allah. Akhirnya dia mengambil apa saja yang dijual itu kan milik Allah. Jadi boleh dong kita ambil. Ya, dulu saya pernah punya rekanan begitu. Waktu SMA, gerakan pemikiran itu sudah muncul. Saya SMA, sekarang sudah tua. Ya. Satu saat saya datang ke rumah teman di daerah Cipayung bersama teman yang lain. Rupanya teman yang di Cipayung punya pohon rambutan, pohon durian dan lain sebagainya. Ada batas tanah pemiliknya. Tiba-tiba teman saya ambil rumah bawa warung, ya,
Dia ambil punya tetangga semuanya. Saya bilang jangan, itu punya orang lain, ini punya teman kita. Ini milik Allah, kalau nggak ada masalahnya. Ya. Karena hakikat kesediaannya itu semuanya milik Allah, betul. Nah ini keliru, jadi dia memahami konsep wahdatul wujud sehingga semuanya dirasa milik Allah. Jadi boleh kita ambil makanan di warung-warung tanpa bayar, kita ambil makanan di supermarket tanpa bayar, ya kan? Ya, jadi karena milik Allah. Ini kesalahan fatal dalam konsep pemikiran orang-orang yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktunya beberapa menit lagi. Ya, ini baru sambutan. Bagaimana caranya kita memahami konsep tentang ukuran keimanan itu? Standar seseorang itu beriman atau tidak, sebetulnya ukuran yang Allah berikan kepada kita sudah sangat jelas. Apa dan bagaimana Allah datangkan ujian kepada kita sebagai bentuk mengukur kadar keimanan kita. Nah, itu kan ujian. Ujian itu adalah satu perkara yang pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ujian. Bahkan dunia dengan segala perangkat keindahannya juga ujian. Kematian dengan segala penderitaannya juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya? Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah mengatakan, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa kita cukup mengatakan kita telah beriman kepada Allah, padahal kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk mengukur kualitas keimanan kita secara pribadi, datangkan ujian kepada seseorang. Apakah dia bersabar dalam keimanannya? Apakah dia munafik dalam keimanannya? Apakah dia bersyukur dalam keimanannya? Maka ujian itu menjadi satu ukuran kadar bagaimana cara menguji kesabaran seseorang dalam imannya. Ya, nah sekarang kita sedang diuji, dan ujian itu perkara bukan hanya yang menderitakan, tapi yang menyenangkan. Ujian itu perkara yang menderitakan juga yang menyenangkan. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah dia bersabar dalam imannya atau tidak. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dia telah bersyukur dengan kekayaan imannya atau tidak. Jadi perkara-perkara hidup ini sebetulnya adalah rentetan peristiwa yang merupakan ujian bagi kehidupan manusia. Orang muda diuji, apalagi orang tua. Ya, yang jelek diuji, yang cantik lebih diuji. Orang kaya diuji, miskin diuji. Ya, jadi masya Allah ujian belum terus-menerus. Ada yang diuji oleh Allah lewat anak diuji oleh Allah lewat orang tua diuji oleh Allah lewat tetangga, suami diuji oleh Allah lewat istri. Ada yang diuji oleh Allah lewat istri, para nabi. Nabi Nuh diuji melalui istrinya. Nabi Nuh juga diuji lewat istri dan anak-anaknya. Nabi Muhammad diuji oleh Allah, ya, lewat umatnya dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak sedang diuji oleh masa tuanya. Ujianlah, ya, bergerak terus. Waktu tinggal sebentar lagi. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum yazid zalik. Umur umatku kisaran 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali di antara kita yang usianya di atas itu. Jika pada batas-batas tertentu Allah berikan kemampuan di atas umur 40, di atas umur 50, di atas umur 60, di atas umur 70, kita masih mendapatkan waktu, kesempatan dan kemampuan untuk
masjid, maka sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk mempekerjakan kita. Sahabat bertanya, ya Allah, bagaimana? Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan kita ketika usia sudah mulai wujud, tetapi engkau masih diberikan kesempatan untuk datang dapat beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya itu satu indikasi Allah telah mempekerjakanmu agar akhir kehidupanmu husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tepat jam 6 selesai sudah kajian ini sementara, karena sesuai dengan protokolnya. Ya, masya Allah. Nggak terasa ngomongnya, nggak terasa ngomong, tiba-tiba sudah teringat di tenggorokan. Ya, baik ayahanda dan ibunda, insya Allah kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan beberapa saat boleh, ya, atau kita menyerahkan ke bawah-bawah untuk menikmati hidangan yang tadi ditawarkan. Nah, tinggal pilih saja. Ada hidangan dunia, ada hidangan akhirat, ada hidangan lahir, ada hidangan batin. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa